Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat My ITS Learning, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang teori dasar point defect. Materi ini adalah merupakan bagian dari mata kuliah material keramik dan gelas. Bersama saya, Bintang Fajarin, dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi FTIRS ITS. Sobat My ITS Learning, kita akan mulai belajar tentang jenis-jenis point defect. Ada yang tahu apakah defect atau yang sering kita kenal sebagai cacat itu? Defect atau cacat adalah ketidakmampuan atau ketidakteraturan dalam struktur kristal suatu bahan. Memahami berbagai jenis defect sangat penting untuk merancang dan mengoptimalkan material untuk aplikasi tertentu. Cacat titik yaitu cacat yang terjadi ketika satu atau lebih atom meninggalkan lokasi kisi aslinya dan atau atom asing menempati posisi interstisial kristal. Jenis point defect atau cacat titik yang pertama yaitu cacat vakansi atau kekosongan. Kekosongan di sini terjadi ketika atom hilang dari lokasi kisi aslinya. Jadi, kekosongan menciptakan lokasi kisis kosong seperti gambar di slide. Seperti cacat titik lainnya, kekosongan juga merupakan cacat berdimensi 0. Sobat My ITS Learning, cacat yang kedua yaitu cacat substitusional. Cacat substitusional terjadi ketika atom asli di lokasi kisi digantikan oleh jenis atom yang berbeda. Atom asing mungkin berukuran sama atau berbeda dengan perbedaan tidak lebih dari 15%. Contoh cacat substitusional dapat ditemukan pada kuningan, di mana atom seng menggantikan atom tembaga. Sobat My ITS Learning, cacat yang ketiga adalah cacat interstisial. Cacat interstisial terjadi ketika sebuah atom mengambil posisi interstisial dari struktur kisi. Atom interstisial ini mungkin berasal dari kristal yang sama atau dari atom yang lain. Dengan demikian, cacat interstisial dapat terdiri dari dua jenis. Yang pertama, cacat interstisial diri, yaitu terjadi ketika atom dari padatan kristal yang sama menempati posisi interstisial meninggalkan lokasi kisi aslinya. Yang kedua, cacat interstisial, yaitu terjadi ketika atom asing menempati posisi interstisial. Hal itu bisa dilihat di slide. Sobat My ITS Learning, berikutnya kita akan belajar tentang termodinamika pembentukan defect. Hal yang perlu dipahami adalah dalam kinetika cacat, cacat sebenarnya adalah terkait dengan konfigurasi kesetimbangan. Ini mengimplikasikan bahwa suatu kristal sempurna dapat menjadi kurang stabil daripada yang tidak sempurna secara termodinamika. Artinya, pada suhu tertentu akan terdapat cacat titik dengan konsentrasi tertentu yang merupakan kesetimbangan konsentrasi dari cacat titik tersebut.
Pada intinya adalah Anda melihat bahwa suatu kristal dan mencoba mengidentifikasi apa sifat termodinamika terkait yang berada pada kesetimbangan pada suhu tertentu itu. Seperti yang telah Anda ketahui, bahwa pada kesetimbangan ini sifat termodinamikanya yaitu meminimalisasi energi bebas Gibbs suatu material. Energi bebas Gibbs yang dirumuskan sebagai G sama dengan entalpi dikurangi temperatur dikalikan dengan entropi. Kita ingin tahu bagaimana energi bebas ini sebagai fungsi temperatur dan bagaimana kita dapat menghitung konsentrasi cacat titik pada kesetimbangan. Kita tertarik pada perubahan dari energi bebas Gibbs yang dituliskan sebagai delta G sama dengan delta H dikurangi T dikalikan delta S. Dapat kita bayangkan ada kristal sempurna di mana semua atom tersusun secara sempurna pada posisinya masing-masing sesuai simetrinya pada strukturnya. Jika kita ingin menghitung vakansi, maka kita memerlukan energi tertentu untuk bergerak untuk membentuk vakansi. Dan ini dinyatakan di dalam perubahan entalpi. Sobat My ITS Learning, energi tertentu tersebut akan sebanding dengan banyaknya vakansi atau kekosongan yang akan dibentuk. Di sisi lain, dalam hal bentuk entropi yang berasal dari komponen konfigurasi, yang artinya adalah jika Anda mempunyai jumlah atom sebanyak N, akan ada sejumlah pengaturan yang dapat dilakukan. Namun, jika Anda mulai membentuk satu kekosongan, maka Anda menambah jumlah posisi yang dapat diambil oleh atom-atom tersebut sebesar 1. Maka di sini Anda akan dapat mengubah komponen entropinya. Jadi, kesimpulannya adalah cacat titik atau point defect dapat menjadi cacat yang stabil secara termodinamika. Sebagaimana terlihat di slide, bahwa ada 2 bagian entropi yang terlibat dalam pembentukan cacat. Yang pertama yaitu delta S vibrasi, di mana delta S vibrasi ini dihasilkan dari gerakan vibrasional dari atom-atom di sekitar cacat titik. Dan yang kedua adalah delta S konfigurasi, yaitu mengukur keacaan atau ketidakteraturan adanya cacat titik ke dalam kristal yang sempurna akan mengurangi keadaan keteraturan sistem. Sebagai contoh, jika kita menghilangkan sebuah atom dipindah ke permukaan, maka akan meningkatkan jumlah konfigurasi yang dimiliki atom-atom ini di dalam material. Jadi, akan mengubah komponen entropi konfigurasi ini. Sehingga, komponen entropi konfigurasi ini adalah yang paling dominan yang digunakan untuk mengetahui jumlah kekosongan atau cacat titik yang dimiliki. Sebagaimana terlihat di dalam slide, bahwa untuk kristal yang sempurna, delta S konfigurasinya adalah sama dengan 0. Sehingga persamaan entropi vibrasinya bisa dilihat di dalam layar.